Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam seluruh hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Pengajaran Yesus tentang doa yang penuh kepercayaan, Ia memberikan perumpamaan tentang seorang sahabat yang datang mengetuk pintu pada tengah malam untuk meminta roti. Meski awalnya enggan, sang tuan rumah akhirnya memberikan apa yang diminta, bukan karena persahabatan semata, tetapi karena ketekunan orang yang memohon. Yesus menegaskan, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pesan utama dari sabda ini adalah undangan untuk terus-menerus selalu dan senantiasa berdoa dengan hati yang tekun dan penuh iman atau keyakinan. Allah bukanlah sosok yang sulit digerakkan, apalagi enggan memberi atau menahan apa yang kita minta. Sebaliknya, Ia adalah Bapa yang penuh kasih, yang rindu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang meminta kepadanya. Bahkan, setiap orang yang meminta Roh Kudus, maka Ia akan memberikan Roh itu kepadanya. Bahkan Yesus menambahkan perbandingan yang menyentuh. Jika seorang ayah manusia saja tahu memberi yang baik, apalagi Allah Bapa kita di surga yang jauh lebih baik dari sekedar ayah duniawi.
Dalam konteks hidup sehari-hari, kita sering cepat merasa putus asa ketika doa, permohonan, harapan, cita-cita, kerinduan, dan keinginan kita yang kita sampaikan kepada Tuhan belum juga dikabulkan. Karena kita berpikir Allah tidak mau mendengarkan dan mengabulkan. Muncul pertanyaan, mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang kurang dan salah dalam diri pribadi kita? Atau terlalu banyakkah dosa, kekurangan yang kita miliki sehingga Tuhan tidak mengabulkannya? Namun Injil hari ini mengingatkan kita bahwa doa bukan sekadar meminta sesuatu, melainkan membangun relasi yang intim dengan Allah. Ketekunan dalam doa melatih kita untuk menyerahkan diri, mempercayai waktu dan cara kerja Tuhan, serta membuka hati agar kehendak-Nya terlaksana dalam hidup kita dengan penuh iman. Bapa Surgawi tentu dan pasti tahu apa yang benar-benar kita butuhkan. Ia tidak selalu memberi sesuai dengan keinginan kita, tetapi selalu memberikan Roh-Nya, Roh Kudus, Roh Bapa dan Putra, sumber segala rahmat dan kekuatan. Dengan Roh Allah itu kita dimampukan untuk melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, harapan dan kasih, dan menerima jawaban doa bisa berupa ya atau tidak, atau tunggu dulu demi kebaikan dan keselamatan kita. Maka saudara dan saudari, mari kita belajar berdoa dengan hati yang sederhana, dengan penuh kepercayaan, menyerahkannya sesuai dengan kehendak Allah. Dan hendaklah kita juga tidak berhenti, melainkan terus-menerus berusaha dan berjuang, tidak lelah dan capek, tidak pernah bosan, untuk selalu mencari dan mengetuk pintu kasih Allah, sebab Ia selalu siap membuka, memberi, Ia siap menyambut dan mencurahkan rahmat-Nya demi keselamatan dan kebahagiaan kita kini dan kelak. Ya Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau selalu mendengarkan doa dan permohonan kami, meski sering kami kurang sabar dalam beriman. Ajarlah kami bertekun, percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam setiap permohonan hati kami terbuka untuk menerima sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Dalam kesulitan hidup, semoga kami tidak lelah mengetuk pintu belas kasih-Mu. Dan dalam sukacita, semoga kami selalu bersyukur. Bapa, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang setia, yang hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami
supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.